mewarnai bakteri ya, kemudian bagaimana melakukan uji identifikasi ya, dan yang terakhir adalah apa, masih ingat? Uji kepekaan terhadap antibiotika. Nah, goalnya itu adalah sebenarnya apa? Mendiagnosis penyebab penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi secara umum ya, itu bisa dibuatkan bagan seperti ini untuk memudahkan kalian saja nanti kalau sudah koas juga akan berhadapan dengan ini ya. Yaitu tentunya diagnosis itu pada penyakit bakterial itu bisa diawali dengan pemeriksaan mikroskopis ya, tentunya isolasi dulu ya, isolasi atau dikultur pada media-media padat ya, atau ada untuk bakteri-bakteri tertentu yang susah dibiakkan ya, itu perlu dimasukkan atau dibiakkan di dalam media penyubur ya, biasanya berupa cairan atau broth ya. Bisa selenit broth, bisa ya macam-macam lah ya, sesuai dengan apa namanya, persyaratan dia hidup. Nah, kemudian dikultur ya pada media-media yang kalian sudah pelajari kan kemarin, ada media umum, kemudian ada media diferensial, ada media apa lagi? Selektif ya. Nah, di media umum koloni itu hanya bisa dibedakan koloni yang diameternya kecil banget, kemudian yang besar banget ya, hampir seluruh Petri ya, kemudian ada yang bergelombang di atasnya kalau dilihat dari samping ya, ada yang pinggirannya itu halus dan ada yang pinggirannya, kasar atau bergerigi rough ya. Nah, hanya ciri itu saja, apakah itu bisa menentukan ini bakteri A, B, C, D? Enggak ya. Itu hanya mencirikan, bentuk koloni, apalagi kalau itu ada di apa, media general atau media umum, nggak bisa, kita nggak tahu itu bakteri yang kita tahu, yang tumbuh di media umum pada kondisi aerob adalah bakteri-bakteri aerob, ya. Jadi semua bakteri yang bersifat aerob ya tumbuh di sana, ya. Nah, oleh karena itu perlu dipindahkan lagi ke bakteri diferensial atau selektif, ya. Kenapa? Karena bakteri diferensial media diferensial dan selektif itu memiliki atau mengandung zat ya, yang menghambat bakteri-bakteri lain ya, bakteri-bakteri lain. Kalau misalnya kalian kemarin memakai EMBA, nah di dalam EMBA itu ada zat yang fungsinya menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, sehingga yang tumbuh itu gram negatif ya. Gram negatif pun terbatas ya, hanya untuk yang menfermentasi laktosa. Selain itu enggak tumbuh karena ada eusin methylene blue itu menghambat bakteri gram positif ya. Dan adanya laktosa itu memberikan sumber nutrisi bagi bakteri yang mampu menfermentasi laktosa. Nah, yang nggak bisa menfermentasi, ya nggak bisa hidup. Kalaupun dia hidup menggunakan karbohidrat yang lain, dia bentuknya sangat kecil, ya. Dan koloninya agak susah dilihat. Nah, itulah gunanya menggunakan media diferensial dan selektif. Nah, kalau diferensial gimana? Biasanya selektif pasti diferensial karena di dalam itu ada zat ya yang nantinya akan memungkinkan bakteri-bakteri tertentu itu tumbuh dengan difference ya, dengan ciri khas berbeda dengan bakteri yang lain. Kalian sudah kemarin sudah melihat pertumbuhan di EMBA. Diam, diam, diam. Nah, ini ciri ya, ciri khas dokter hewan ya. Di sekelilingnya tidak pernah jauh dari hewan. Jadi saya ngajar begini, nah di bawah saya ini ada satu ekor anjing kintamani ya, yang manja dan cerewet, yang nggak bisa dengar yang lain. Saya ngomong begini dia marah ya, dikira saya mau gila, mungkin ngomong sendiri, nggak ngomong sama dia. Begitulah dokter hewan ya. Nah, kembali ke sana ya. Jadi kalian sudah melihat kan pertumbuhan pada media EMBA ya. Escherichia coli akan berwarna hijau metalik ya. Nah, kalau misalnya bakteri lain nggak akan berwarna metalik ya.
Bisa tumbuh juga, tapi nggak akan berwarna metalik. Nah, itulah ciri khas atau diferensiasi. Kalau misalnya menanam pada media SS agar ya, jadi SS agar itu Salmonella Shigella agar, itu khusus untuk menumbuhkan salmonella. Kalau spesimen kita mengandung salmonella dan ditanam di SS agar, maka akan tumbuh bakteri, koloni bakteri yang berwarna, seperti, mata rabbit, mata kelinci ya, mata kelinci itu pinggirannya jernih dan tengahnya itu kemerah-merahan ya. Nah, itu ciri khas dari, eee koloni dari salmonella. Nah, itulah langkah-langkah untuk mengidentifikasi ya. Saya tidak akan berpanjang lebar ya. Kemudian setelah itu percaya begitu saja? Enggak boleh ya. Harus dilakukan lagi uji identifikasi lebih lebih dalam lagi dengan uji biokimia, yaitu dengan tadi yang kemarin kalian pelajari ya, dengan SIM, sitrat, kemudian apa lagi? Ada laktosa, sukrosa ya. Kemudian ada TSIA. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam mencerna karbohidrat dan asam amino tertentu, ya. Tapi, kalau kita melakukan itu kan kalian kemarin praktikum itu perlu berapa hari? Lama kan? Paling tidak sampai tahu, oh ini, identifikasinya seperti ini, minimal adalah 4 hari. Bayangkan kalau penyakit di hewan ya, di lapangan 4 hari baru ketahuan penyebabnya, nggak bisa ngapa-ngapain, sudah menyebar ke mana-mana karena hewannya kan bisa ke mana-mana. Nah, akibatnya susah diberantas. Oleh karena itu dikembangkanlah metode yang lain, yaitu metode serologis, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai serodiagnosis, kemudian ada metode yang disebut sebagai DNA teknologi. Jadi, melalui identifikasi dari sekuen DNA tertentu yang spesifik dari bakteri yang diduga itu, ya. Nah, keduanya ini memiliki sangat banyak kegunaan, ya. Serodiagnosis itu sangat membantu karena cepat. Kalian sudah pernah kan, setidaknya separuh atau mungkin 2/3 dari kalian itu sudah, eee, perjalanan panjang ya, misalnya naik pesawat, kalian kan melakukan uji, apa namanya itu, swab antigen, kalau dulu awalnya swab bukan antigen ya, antibody ya, kemudian harus PCR. Nah, itulah contohnya, keduanya itu adalah yang satu kalau swab antigen itu adalah serologis ya, PCR ya molekuler. Dalam waktu berapa hari kalian bisa tahu? Kalau, serologis dengan swab itu hitungannya menit ya. Sekarang diperiksa, dicolok hidung kalian, tunggu 1 menit sudah keluar hasilnya, ya kan? Nah itu, cepat dia, ya. Nah, tetapi kecepatan itu ada kelemahannya. Kelemahannya tingkat validitasnya itu lebih rendah, banyak sekali penghambatnya, ya. Dibandingkan dengan melakukan PCR. Tetapi keduanya ini berguna, sampai sekarang masih sangat berguna bagi bukan hanya dokter hewan, tapi dokter manusia juga menggunakan ini, ya. Salah satu uji serologis yang kalian perlu tahu adalah, eee, latex ya, latex agglutination ya. Nah, ini untuk mendeteksi adanya antigen ya. Kemudian kalau mendeteksi antibodi bisa dilakukan aglutinasi tes, CFT, dan IVA. Sebenarnya kedua-duanya itu bisa ya, tergantung dari apa yang tersedia ya. Kalau misalnya ya seperti dulu ya contohnya itu COVID ya. 2 tahun yang lalu pada awal-awal COVID itu kan swab-nya itu bukan swab antigen ya, swab-nya adalah swab antibodi. Kenapa? Karena pada saat itu kan belum ada vaksin ya, belum ada orang divaksin. Artinya apa? Kalau orang belum divaksin, kemudian dia mengandung antibodi, maka dicurigai bahwa orang tersebut terinfeksi COVID, ya. Nah, untuk lebih tahu lagi benar dia terinfeksi atau dia menjadi OTG, oh dia positif swab antibodinya tapi nggak bergejala. Nah, itu yang disebut OTG ya. Nah, untuk memastikan lebih jauh ya dilakukanlah PCR. Nah, kemudian di tahun kedua sudah banyak orang vaksinasi. Nah, kalau orang vaksinasi itu kan vaksinasi itu imunisasi ya. Jadi
kita disuntik dengan, virus, bakteri pun ada imunisasi ya, sehingga badan kita itu memberikan respon dengan membentuk antibodi, ya kan? Nah, bayangkan kalau dilakukan swab antibodi, apa yang terjadi? Ya tentu positif semua, karena apa? Ini semua orang sudah divaksin. Sehingga kan tidak mewakili ya, positif semua terus nggak boleh kerja semua, padahal dia bukan karena tertular, tetapi karena tervaksin. Oleh karena itu, mulai tahun kedua, akhir tahun kedua ya, mulai sekitar bulan, apa ya, sekitar Juli Juli tahun 2001 ya, itu swab-nya menjadi swab antigen. Nah, kalau swab antigen yang dicari adalah antigennya, bukan antibodinya. Kalau uji serologisnya itu adalah untuk mencari antibodi, maka, kitnya itu mengandung antigen spesifik ya, yang sudah dilabel, spesifik dan sudah pasti ya, valid. Misalnya serotype-nya apa ya, kalian udah tahu bahwa ini contoh ya, contoh serotype-nya apa. Nah, kalau swab antigen berarti di dalam ya, kit dari serologi itu sudah mengandung antibodi spesifik ya, yang bisa berikatan dengan antigen yang ada di dalam tubuh kita kalau kita tertular ya, itu. Jadi untuk mengetahui antigen maka diperlukan kit yang mengandung antibodi spesifik yang sudah betul-betul valid diketahui, ya, itu bedanya ya. Nah, ini biasanya memang uji serologis itu cepat ya, murah ya, makanya disebut rapid test. Namun juga ada beberapa kendalanya ya, tentu saja nggak ada yang sempurna di dunia ini ya. Kalau dia cepat, bagus, ini pasti ada kendalanya. Kalau dia nah semua metode apapun itu selalu ada kendalanya ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang penting kalian udah tahu ini ya. Kemudian, nah ini ya, latex agglutination ya. Prinsipnya adalah ikatan. Semua uji serologis itu adalah prinsipnya adalah ikatan antigen dan antibodi spesifik ya. Nah, ini bisa dikembangkan dengan berbagai macam cara ya. Kalian sudah tahu ada uji AGP, agar gel presipitasi ya, kemudian ada uji ELISA, itu serologis juga, uji IFA, indirect immunofluorescence, itu juga uji serologis ya. Banyak lagi uji-uji serologis. Nah, itu pengembangan dari latex agglutinasi sebenarnya. Tapi sampai sekarang pun latex agglutinasi masih digunakan ya. Kemudian ini bisa juga untuk mentera adanya tidak hanya antigen saja, tapi antibodi juga ada ya, tergantung apa yang akan dicari dan apa yang tersedia di dalam kit tersebut ya. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Biasanya itu untuk men-tracing juga ya, tidak hanya positif negatif, tapi berapa sih kadar antibodinya? Yaitu biasanya dengan memainkan atau apa namanya itu, mengencerkan ya serum ya. Namanya uji serologis berarti spesimennya apa? Ya serum. Jadi serologis berasal dari kata serum. Jadi sampelnya atau spesimen pemeriksaannya adalah serum ya. Nah, itu ya. Kemudian ini juga terus gimana kalau aglutinasi? Nah, reaksi aglutinasi atau penggumpalan ya, aglutinasi itu bahasa Indonesianya bisa penggumpalan. Itu bisa diketahui kalau ada ditambahkan semacam, ini ya, apa namanya itu, katalis, sebenarnya bukan katalis karena dia berikatan juga ya, yaitu eritrosit, sehingga kalau eritrositnya itu menggumpal itu terlihat ya, nanti akan ada, fotonya bagaimana yang disebut yang menggumpal, bagaimana yang tidak menggumpal ya. Nah, ini secara umum adalah seperti ini bagian daripada, eee, latex agglutination ya, seperti ini ya, ada suspensi lateks ya, yang sudah tercoated, jadi diselimuti atau apa ya, ditaburi atau apa ya namanya itu ya, diselubungi oleh antibodi ya, yang seperti huruf Y, itu adalah antibodi ya, kemudian ditambahkan analyte ya, kemudian dia itu akan saling berikatan ya.
membentuk cross linking dan agregasi. Kalau dia nggak homolog, sorry, tidak spesifik, dia nggak bisa berikatan. Akibatnya tidak ada aglutinasi, ya. Itu. Kemudian, nah ini adalah gambaran lateks aglutinasi, ya. Nah, kalau ada positif 4, positif 3, positif 2, itu adalah pengenceran dari serum sampel ya, untuk mengetahui berapa sih titernya, tahu positif negatif ya, yang hitam itu positif negatif ya. Positifnya jelas ada aglutinasi yang berwarna putih itu ya. Kemudian yang negatif apa, ya ini halus ya, halus seperti suspensi gitu ya, nggak terlihat apa, itu negatif. Kalau dia ada yang gumpalan itu yang positif ya, itu bisa. Nah kemudian kalau dia inkonklusif artinya, ini gimana sih, kok nggak jelas, apakah dia kayaknya ada gumpalan tetapi kok sedikit. Nah itu yang disebut sebagai inkonklusif atau meragukan ya. Nah kalau meragukan gimana? Iya harus diulang, wajib itu diulang ya. Kenapa? Bagaimana kita mengambil kesimpulan kalau hasilnya meragukan, ya kan? Sehingga itulah perlu diulang ya. Nah, untuk kalian lebih banyak belajar, kalian bisa memutar ini ya. Saya sengaja tidak putar di sini ya, biar waktunya nggak habis banyak untuk di sini. Tetapi kalian bisa klik di yang alamat tuh ya, gmail.com itu, maka akan keluar ya. Nah, ini ya. Metode identifikasi itu ada 2 macam kan tadi, secara serologis yang disebut sebagai rapid test dan kemudian mengidentifikasi antigen, ya. Kalau tadi kan mengidentifikasi bisa antigen juga, tetapi dia serologis dari serum, jadi spesimennya itu serum. Tetapi kalau misalnya yang diidentifikasi itu adalah bagian dari komponen bakteri, maka itu dipakai adalah, organ ya, terus darah gimana? Bisa darah kalau dia whole blood. Whole blood itu artinya apa? Darah, apa namanya itu, darah lengkap ya, darah enggak di artinya kalau kita ngambil serum kan kalian udah tahu kan caranya memisahkan serum dan darah, yaitu kalau kita ambil darah kemudian dimasukkan ke tabung, kemudian ditaruh dalam posisi miring ya, dalam beberapa saat maka akan terjadi 2 lapis ya, lapisan yang di atas itu bening, itulah disebut sebagai serum, kemudian yang di bawah itu adalah endapannya, itu yang termasuk semua partikel-partikel darah ya, dia akan menggumpal. Nah, seringkali ya, cairan yang di atas itu serumnya tidak begitu bagus, masih ada berwarna merah ya. Nah, itu perlu disentrifuge lagi agar dia menjadi lebih bening. Nah, yang di atas itu, serum itulah yang dipakai untuk uji serologis ya. Kalau darahnya tuh whole blood ya, jadi nggak pakai dimiringkan, langsung dipakai, bahkan dia menggunakan antikoagulan ya. Maka di sana diperkirakan ada bakteri-bakteri patogen yang akan diperiksa. Nah, itu bisa diperiksa dengan melakukan PCR. Nah, bedanya apa? Kalau serologis berarti kita mencari sesuatu di dalam serum dengan cepat, yaitu antigen atau antibodi ya. Kalau kita menggunakan, organ itu macam-macam kan, bisa whole blood ya, darah lengkap, bisa juga jaringan, kalau dia sudah mati diambil jaringan ya, bisa juga kalau di manusia kalau ingin mengetahui ini benar enggak ini bapakku atau bukan ya, banyak kejadian begitu ya. Itu dari rambut pun bisa diketahui apakah ini keturunan si A, si B dan seterusnya ya. Itu dengan PCR ya, seperti itu ya. 2 hal ini kalian harus bisa membedakan ya. Nah, salah satu uji serologis yang menjadi gold standar ya untuk beberapa pemeriksa diagnosis penyakit yaitu indirect immunofluorescence ya, sampai sekarang masih dipergunakan ya. Itu biasanya menjadi gold standar untuk, Q fever ya, kemudian untuk, penyebab sakit dari bakteri-bakteri intraseluler yang lain dipakai juga ya, tetapi yang jelas dia adalah gold standard untuk penyakit Q fever ya. Gimana hasil pembacaannya? Yaitu seperti di bawah ya, hijau 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 berpendar ya, ini seperti
apa, bintang-bintang di langit ya, jadi hijaunya itu karena ini fluoresen ya, sorry, fluoresen itu adalah, mmm, ini ya, molekul dari radioaktif ya, sehingga dia mempunyai waktu paruh ya, kalian kalau dulu SMA udah belajar tentang, eee, partikel radioaktif ya, mempunyai waktu paruh. Nah, warnanya itu menjadi itu, jadi pendar, jadi kayak spotlight ya, kalau kalian lihat di jalan malam-malam itu tanda lalu lintas itu kan menjadi terang. Nah, seperti itu yang terlihat ya kalau di bawah mikroskop medan gelap atau dia pakai infra, eee, apa namanya itu, eee, pakai penyaring ya, penyaring dari lensa ya. Jadi tidak pakai sinar langsung tetapi ada penyaringnya, ya, itu seperti itu. Nah, ini adalah ini mulai ngadat ya. Nah, ini adalah langkah-langkah, saya nggak akan jelaskan, kalian bisa pelajari sendiri. Langkah-langkahnya seperti ini ya, untuk melakukan indirect karena ini, eee, nggak bisa juga dipraktikankan. Karena apa? Kita nggak mempunyai mikroskop fluoresen. Mikroskop fluoresen itu mahal dan punya waktu paruh yang hanya 3 tahun ya, harus diganti lagi ya, dan tidak, harganya ratusan juta bahkan ya. Nah, ini hasilnya ya, bagus ya, cantik dia seperti, pendaran-pendaran gitu. Itulah fluoresan untuk Coxiella burnetii, ini gold standarnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan yang positif dan negatif kan, kalian udah tahu. Nah, ini ya, hasil yang di atas itu kelihatan kan, ada yang halus ya, kemudian ada yang, ada bintik-bintiknya. Jadi yang positif yang mana? Ya yang ada bintik-bintiknya itu, ya, jelas. Nah, kemudian di hewan itu juga sekarang sudah ada disediakan ya, pabrik-pabrik itu sudah sangat sangat maju pesat ya, menyediakan kit-kit diagnostik ya, kit, kenapa nih? Oh oh ya, ada ibadah ya, silakan yang ada ibadah, kit diagnostik yang dijual ya untuk mempermudah pekerjaan dokter hewan untuk bisa mendeteksi penyakit atau penyebab penyakit dengan cepat ya. Itu rapid test ini untuk, brusellosis ya, kemudian HCG itu untuk kehamilan ya, yang seperti yang dipakai di manusia juga, di hewan juga ada dipakai, kemudian ada untuk mycoplasma ya, caranya ya sama aja, serumnya ya darah diambil, kemudian serum diambil, seperti kalian kok melakukan tes swab kemarin ya, kalau mau pergi-pergi ya, sekarang sudah enggak ya. Nah, ini gambar lebih jelas, nah yang di sebelah kanan ya, kelihatan kan positif itu ada titik-titiknya, yang negatif bersih nggak ada titik-titiknya berarti negatif ya. Nah, untuk ELISA juga gitu, ini juga sudah ada di OHSE ya. Nah, kalian tinggal, mengikuti. Jadi ELISA itu ada 2 macam, direct ELISA dan indirect ya. Kalau direct itu langsung, namanya direct ya langsung, cepat ya, tetapi seringkali tidak stabil dan ikatan itu cepat lepas, sehingga hasilnya itu, positifnya itu agak, apa ya namanya itu, seringkali dia menjadi false positif atau false negatif. Yang paling bagus yaitu kalau mau pakai ELISA ya indirect karena dia lebih stabil. Kenapa? Karena ada conjugated antibody ya yang ditambahkan ya, sehingga dia lebih lebih stabil ikatannya ya. Nah, ini juga contoh ya, contoh dari beberapa, kit ya, sudah sangat maju kan seperti ini, jangan sampai dokter hewan atau kalian nggak tahu ini ya. Nah, berikutnya ini ya, uji serologis cepat yang sering digunakan di dunia veteriner atau dokter hewan, kalian harus tahu itu ya, yaitu Pull-Room test. Untuk apa Pull-Room test? Harus tahu ya, Pull-Room test itu adalah uji, Pull-Room test untuk mengetahui apakah ada salmonellosis atau pulurum pada unggas ya. Pulurum atau itu merupakan penyakit zoonosis ya dan strategis ya. Nah, ini penting penting melenting kalian harus paham apa itu pulurum, coba kalian cari tahu ya. Karena apa? Kalau dia positif itu memiliki dampak yang luas.
Pertama, ancaman kesehatan bagi masyarakat di sekelilingnya, ya. Kedua, ya, undang-undang memberlakukan kalau ada positif, peluru pada peternakan ayam, 2 kali positif, harus ditutup ya, semua ayamnya harus dimusnahkan, kemudian kandang-kandang itu harus didesinfeksi, kemudian diistirahatkan selama kurang lebih ya 3 bulan baru boleh diisi lagi, ya. RBT, ring bank test itu untuk brucellosis ya, ini juga sangat penting, dokter hewan harus tahu ya. Ini biasanya pakai, eee, disapi perah ya, pakai, susu sapinya ya, di ini kemudian dites di sini ya. Kemudian yang berikutnya tuberkulin test, ini sangat juga perlu, karena apa? Meskipun di Indonesia itu data tentang kejadian TBC yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, bovine di Indonesia itu jarang ya, jarang dilaporkan, bukan jarang jarang ada, tapi memang tidak ada laporan ya, sehingga ini jarang digunakan. Tetapi kalau di luar negeri udah biasa ya, nanti ada gambarnya ya. Kemudian Malaintes itu untuk memeriksa penyakit Malius bagi kalian yang pernah atau asalnya dari Sumbawa ya, di sana ada banyak kuda ya. Ini penting karena kuda yang paling intes positif nggak boleh itu diantarpulokan ya, dan biasanya memang terpaksa harus ditidurkan. Kenapa? Karena sulit disembuhkan, karena dia ada di dalam kafum nasi. Kafum nasi itu kartilago, tahu kartilago? Kartilago itu adalah tulang rawan yang ada di septa kafum ya, di hidung itu ya, di tengah-tengah yang membagi hidung kanan dan lubang kanan dan kiri itu ya. Nah, di situ pembuluh darahnya sedikit dan Malius itu suka hidup di situ. Sehingga kalau diobati ya, obatnya nggak sampai sana, obatnya itu lewat mana sih? Kan lewat pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya sedikit gimana obat bisa mencapai sana? Nah, itulah sebabnya maka sulit diobati tetapi cepat menular ya, sehingga itu merugikan. Akibatnya ya itu, kuda yang positif ini biasanya terpaksa ditidurkan ya, agar tidak menular ke yang lain. Mycoplasma, oh ini penting sekali ya, meskipun tidak zoonosis tapi dia merugikan bagi peternak unggas terutama ya, unggas dan babi ya. Karena, eee, morbiditasnya ya, angka angka kesakitannya itu tinggi ya, dan kronis, jalannya itu, lama ya, hewannya itu nggak besar-besar, kalau di ayam petelur itu ya, nggak cepat bertelur, telurnya juga produktivitasnya itu rendah, akibatnya, peternak itu rugi ya, rugi karena produktivitas rendah ya. Tapi tidak menular ke manusia. Nah, ini, uji serologis ya. Nah, ini adalah gambaran dari tuberkulin test ya. Tuberkulin test itu dilakukan pada sapi ya. Nah, ini lucu ya, biasanya di luar negeri sapi itu kan dikandangkan terus ya, kecuali, yang ada savananya dia diumbar, tapi pada musim dingin dia dikandangkan kan. Nah, pada saat dikandangkan itu nggak dapat matahari. Nah, pada saat tidak ada matahari itu kalau ada penderita tuberkulosis atau manusianya kena, dia akan tertular ya. Nah, oleh karena itu di sana itu sangat ketat ya, harus dilakukan uji tuberkulin. Caranya gimana? Yaitu dilakukan di bagian leher ya. Di bagian leher itu ditandai, 4 4 lokasi ya. Dengan jarak itu ya, udah ada di situ berapa jaraknya, sekitar 12,5 sentimeter antar satu dan lain ya. Kemudian dicukur. Nah, di bagian dicukur itulah nanti disuntikkan secara subkutan ya, uji tuberkulinnya itu. Kemudian setelah 24 jam diukur ketebalannya ya. Kalau ketebalannya itu menjadi 3 kali lipat ya, seperti ini kalian lihat kan, yang sudut bawah itu menjadi menggelembung ya, positif itu ya. Tetapi kalau gelembungnya sedikit-sedikit, dubius atau tadi inkonklusif ya. Kemungkinan tidak, kemungkinan alergi karena digigit nyamuk atau apa ya. Tetapi kalau sampai, kebengkakannya itu melebihi dari itu ya, sudah ada ya, positive reactor often not this
vicious ya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira ya lebih dari 3 senti ya. Nah, itu udah itu positif positif kuat ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari antraks ya, kalian sudah belajar antraks ya. Antraks itu adalah bakteri yang, zoonosis ya. Nah, kemudian juga karena dia anaerob, dia bisa hidup lama di alam ya. Kalau ada udara, dia dorman membentuk endospor ya. Nah, ini di kulit ya, seringkali kan itu nanti dipakai untuk bikin tas segala macam ya, kalau tidak disamak dengan baik ya, kulit itu dia hidup lama dan itu bisa menular ya di manusia. Nah, ini contohnya orang-orang yang terkena Eee, antraks ya bentuk, kutaneus kutaneus seperti ini ya, bekak kemudian di tengahnya itu hitam ya, bisa di tangan, di manalah, dia terkena, terkontaminasi dari luka kemudian terbawa ini menjadi itu kalau bentuk kutaneus atau bentuk kulit ya. Kalau dari, apa, pernafasan ya ada bentuk pernafasan dan ada satu lagi adalah bentuk intestin ya. Bentuk intestin itu menyebabkan juga diare ya, kadang-kadang juga berdarah ya. Itu yang menyerang di manusia. Nah, kemudian yang PCR ya. Kalian mungkin sudah sangat, familiar ya kata-kata PCR, tapi apa sih sebenarnya PCR kan gitu ya. Jadi PCR namanya kan polymerase chain reaction ya. Apa sih? Jadi itu menggandakan ya, metode menggandakan ya, segmen atau sekuen ya, potongan ya, segmen itu potongan ya, DNA tertentu yang bersifat penciri kuat dari bakteri tertentu yang akan kita periksa ya, yang ada di dalam apa namanya itu, spesimen itu secara in vitro. In vitro itu apa? Di skala laboratorium, dia tidak hidup ya, tetapi dimanipulasi agar dia bisa berganda ya. Kemudian, prinsip ini sangat berbeda dengan cloning, jelas beda. Kalau cloning itu kan, berkembang biak, selnya dikembangkan ya, jadi selnya hidup dikembangkan. Tetapi kalau PCR itu tidak, yang digandakan itu adalah segmennya, potongan kecil ya. Nah, juga propagasi, sudah tahu kan propagasi berarti dia ditanam di sel inang ya, sehingga berkembang biak. Ini bukan ya. Jadi sejarahnya ini ditemukan oleh Carey Mullius pada tahun 1983. Jadi termasuk masih baru ya. Nah, mendapatkan hadiah Nobel. Terus apa sih PCR? Ya, sering mendengar PCR, PCR 293 sekarang turun. Nah, tadinya 800 kan gitu. Tapi nggak tahu apa sih PCR kan gitu ya. Cuma dicolek-colek hidungnya, apa sih di dalamnya gitu ya. Nah, sekarang kalian mesti harus tahu ya, PCR itu merupakan metode cepat dan sangat akurat ya. Jadi validitasnya itu hampir 99% benar ya, kalau dilakukan dengan benar ya. Nah, ini fungsinya untuk diam kamu kok di sini keluar, nggak mau diam keluar. Roko, Roko diam. Ya, mendiagnosis penyakit Roko tertentu dan perubahan genetik ya. Nah, itu tadi ya, untuk seperti COVID kan, untuk mengetahui, "Oh, ini kena apa enggak?" Ya itu setelah, serologisnya misalnya antara positif dan negatif, ya sudah PCR aja, gitu kan. Ada bergejala tapi kok negatif ya, PCR kan gitu. Kalau sudah PCR ya itulah diagnosis terakhir ya. Nah, selain itu juga untuk mengetahui adanya perubahan genetik ya, karena yang diambil itu adalah sekuen yang penciri ya, apakah dia masih sama atau berubah ya. Kalau berubah bagaimana ya. Nah, itu akan tergambarkan nanti pada saat melakukan elektroforesis ya. Nah, ini bekerja dengan menemukan DNA ya, biasanya DNA. Meskipun ada yang RNA, tapi biasanya RNA itu di-switch dulu ke DNA ya, seperti itu. Tapi karena, eee, kalau di bakteri itu kan memiliki 2 ya, bakteri itu DNA. Aduh, kamu keluar kok gitu, sini, nggak boleh di sini kok gitu. Kok di sini diam? Ya. Jadi kalau bakteri memiliki 2 ya, DNA dan RNA. Karena RNA itu fungsinya apa sih?
mensintesa protein-protein yang diperlukan oleh tubuh ya, asam amino, yang diperlukan oleh tubuh. Nah, makanya kalian mengenal ada apa, R E RN rRNA, mRNA, messenger, dan apa, ya ingetin lagi ilmunya itu, saya nggak akan menjelaskan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih dia kok bisa ya? Nah, ini ya. Prinsip daripada PCR itu menggunakan enzim, ini penting ya, enzim DNA polimerase ya, namanya poli berarti memperbanyak ya, mengarahkan sintesa DNA dari substrat deoksinonukleotida pada template DNA untai tunggal atau rantai tunggal. Kan kalian sudah belajar bahwa bakteri itu mempunyai DNA rantai ganda apa tunggal? Ganda ya. Nah, ini PCR ini menggunakan DNA dengan menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen ya. Nah, saya nggak akan menjelaskan ini biar kalian nggak pusing ya, karena sudah ada di, eee, apa, biologi molekuler ya, kalian diajarkan kan? Nah, ini. Terus saya hanya mengajarkan prosesnya seperti apa sih kok bisa dia digandakan ya. Nah, ini di dalam PCR itu ada 3 proses yang terjadi, yaitu denaturasi, namanya denaturasi itu berarti, eee, merusak ya, atau me apa tuh, bukan merusak, tapi ya denaturasi sebenarnya ada artinya bisa merusak ya, dengan temperatur itu agar yang double helix itu ya, untaian itu menjadi melebar jaraknya ya, terkuak dia ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi annealing ya, dan dilanjutkan dengan elongasi. Ingat itu ketiga-tiganya itu, nggak bisa diputar balik, "Gimana Bu kalau elongasi?" Nggak bisa. Urutannya memang begitu, denaturasi, annealing, dan elongasi. Kalau annealing dulu, salah, nggak mungkin bisa terjadi, jadi itu bukan PCR ya. Nah, terus bagaimana, PCR itu dilakukan? Nah, ini gambaran yang lebih gampang ya. Jadi, untuk melakukan PCR perlu, memiliki mesin thermal cycle namanya ya, mereknya banyak macam-macam ya. Nah, itu di sana ada lubang-lubangnya ya, kalau kalian pernah lihat microplate ya, itu ada 96 lubang ya, ke samping 12, ke bawah itu adalah 10 kalau nggak sorry, 96 pokoknya ya, 96 well semuanya itu ya. Nah itu ya, kemudian nanti ya, di sana dimasukkan, pakai PCR tube atau Eppendorf ya, yang sudah berisi primer, kemudian sampel ya dari serumnya itu kita masukkan, kemudian ada enzim Taq polymerase, kemudian ada mix buffer dijadikan satu dan dimasukkan, kemudian barulah langkah di dalam itu, jadi kita nggak melakukan ini, secara otomatis mesin itu akan bekerja, melakukan denaturasi, annealing, dan extension. Nah, disinilah terlihat spesifikasi dari setiap bakteri. Setiap bakteri itu memiliki, biasanya kok denaturasi itu hampir sama ya, semua berkisar antara 94 sampai 98 ya. Nah, tetapi annealing ini bisa beda-beda ya, kadang kala ada yang 64 ya, ada yang 72 ya. Kemudian yang extension juga ada variasi-variasinya, sehingga variasi-variasi itu perlu diikuti karena nanti kalau salah ya, hasilnya juga akan salah ya. Umumnya yang dipakai untuk, ekstensi itu 72 derajat Celcius. Itu sudah di-setting di mesin itu bisa di-setting berapa untuk, denaturasinya 94 derajat selama berapa menit, itu diatur ya, kayak kita mengatur mesin cuci, ya begitulah ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah langkahnya ya, di sini sudah ada ya. Mesinnya seperti itu, ekstensi juga sudah ada, kemudian ini gambarannya ya, apa sih yang terjadi pada saat denaturasi? Ya itu tadi, dari yang, untaian ganda itu
denaturasi, jadi dipisahkan ya, dipisahkan agar dia bisa memasukkan primernya, primer yang kita punya itu. Primer itu apa sih? Cetakan DNA yang spesifik itu ya. Nah, itu yang digandakan. Kalau dia memiliki sekuen yang sama dengan primer yang ada, maka itu akan digandakan berlipat-lipat kali ya, ribuan kali ya, tergantung waktunya ya. Nah, seperti itu ya. Yang 3 aksen, 5 aksen, nah itu adalah primer ya, ditambahkan. Jadi dia bisa tambah banyak tambah banyak tambah banyak. Kalau, primernya itu homolog dengan bagian dari, eee, yang ada di dalam serum atau spesimen. Spesimennya kan bisa whole blood ya, bukan serum ya, organ. Kalau bakterinya ada di sana berarti dia memiliki sekuen yang sama dengan primer tersebut ya. Nah, seperti itu sehingga itu digandakan, sehingga kalau jumlahnya banyak, barulah bisa dilihat. Dilihatnya di mana? Nah, hasilnya ya setelah ini biasanya makan waktu sekitar lumayan lama ya, ada sampai 3 jam, 4 jam ya. Terus kok listrik mati gimana? Nggak bisa, listrik mati kembali lagi ke nol ya. Nah itu makanya kenapa mahal, karena itu ya. Nah, ini adalah, di sini ada alamatnya ya, bagaimana caranya untuk melakukan elektroforesis ya. Itu di-running, jadi tadi ya yang sudah dilakukan di thermocycle tadi, didiamkan, dingin ya, baru diambil kemudian dimasukkan ke ini, ke gel ya, ada sampel ya, well-nya itu kayak sumuran-sumuran dimasukkan, 50 mikron 50 mikron. Nah, nanti kemudian ditambahkan, apa namanya itu, zat warna ya, kemudian juga yang paling kalau di gambar ini ya, yang paling kiri ya, itu adalah, DNA leader. DNA leader itu adalah apa ya, ukuran ya, kayak meteran gitulah ya, meteran untuk mengetahui berapa sih dia, eee eee, beratnya, berapa base pair gitu ya. Nah, yang garis yang kedua itu biasanya adalah kontrol positif ya. Kenapa perlu? Ya perlu. Kontrol positif itu dari, sekuen DNA dari yang sudah tahu, yang sudah teridentifikasi ya, yang ada di kit biasanya ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang garis nomor 3 4 5 6 itu adalah sampelnya ya, sampel yang diperiksa. Oh, yang positif ternyata satu ya, sampel nomor satu. Tapi ada juga ini yang nomor 2 ini mirip, tapi, panjang gelombangnya panjang, eee, molekulnya nggak sama ya. Jadi mana yang mau diambil, yaitu yang nomor yang mendekati dengan garis yang punyanya si apa, kontrol positif. Berarti sampel nomor satu yang positif kan. Yang nomor satu kan lubang yang nomor 3 ya. Yang pertama paling kiri adalah DNA leader, kemudian yang nomor 2 adalah sampel positif ya, bukan sampel positif sorry, kontrol positif yang kemudian yang ketiga adalah sampel nomor satu, keempat nomor 2, terus berikutnya. Jadi yang mirip dengan, kontrol adalah yang sampel nomor satu ya, yang nomor 2 3 dan 4 ini meragukan, yang terakhir tuh mirip ya, dan ini kira-kira ini yang lebih cocok. Jadi dari sekian sampel yang benar-benar, sama, sekuennya adalah yang nomor 4 ya, seperti itu caranya ya. Nah, apa aja kalian sudah sering mendengar kan? Ada real time, ada reverse transkriptase. Ini untuk biasanya untuk virus AI ya, AI itu pakai reverse karena dia virusnya adalah RNA, dia nggak punya DNA, jadi harus di-reverse dulu, ya. Kemudian ada yang namanya multiplex dan lain ini adalah jenis-jenis metode PCR, ya. Nah, kesimpulannya ya, kegunaan PCR itu apa sih? Yaitu pertama adalah untuk diagnosis, jelas ya, kalian udah tahu kan seperti COVID contohnya, itu untuk diagnosis positif enggak dia? Pasti dari PCR ya. Di hewan pun dipakai PCR untuk diagnosis ya, spesimen
klinis terhadap agen penyebab. Kemudian selain itu juga untuk mengetahui, ini hubungan antar spesies ya, biasanya untuk genetic tree ya, untuk melihat kekerabatan. Nah, kalau di manusia sering, banyak sekali ya, dipakai misalnya untuk mendeteksi kanker ya, di mananya sih yang terjadi perubahan itu atau mutasinya ada di mana selnya. Nah, itu pakai PCR ya. Kemudian untuk mengetahui keturunan, benar nggak ini anaknya bapak atau anaknya orang lain yang di aku terus tapi disembunyikan, pakai PCR ya. Makanya sekarang sering kali kan, yang sudah bertahun-tahun ya nggak tahu kalau sebenarnya ini bukan bapak kandungnya, tapi bapak angkatnya, ya. Nah, seperti itulah ya, itu kegunaan dari PCR ya, seperti itu. Saya kira itu. Nah, sekarang saya akan terus soalnya pakai bagaimana ya, soalnya bagaimana, saya akan tunjukkan ya, kan minggu depan kalian udah UTS, benar nggak? Halo? Benar, Dok. Iya, saya akan tunjukkan sekilas ya, model soal, ya. Karena ini kan, ujiannya itu kan online toh, jadi kalian mesti cepat dan kemudian juga benar, kan itu, kan nggak bisa 2 kali ya. Ya, saya akan tunjukkan agar kalian tahu ya. Coba saya akan stop sharing ya, dari mana ya? Oh, belum terbuka, sebentar ya. Ya, nih. Tulisan ini, sorry tapi bentar ya. Mmm. Ya, kemungkinan ini ada yang keluar, jadi kalau kalian belajar baik, kalian masih bisa ya. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya ya, sekilas saja ya, mekanisme resistensi antimikroba, memilih salah satu, mana ya. Nomor 13, limiting uptake of a drugs, ini sudah ada semua, pokoknya soal saya tidak akan keluar dari, bahan yang sudah ada yang saya buat dan saya, ini di oase ya, bakteri mampu menjadi resisten dan tetap bertahan hidup meski ada antibiotika, ini seperti apa? Rasanya nggak susah kan? Kejadian resistensi merupakan kondisi yang, akan terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh nih, ya kan? Dampak AMR, kalian sudah diajarin, saya sudah menjelaskan kan waktu ini. Faktor yang berpengaruh ini juga sudah ada gambarnya, ya kan? Yang kalian, kerjakan itu yang tiga gambar itu ya, tugas dokter hewan dalam upaya mengendalikan AMR, ini juga sudah ada ya, semuanya ada. Upaya mewujudkan One Health ini, nah ini juga nggak terlalu sulit kan, kalian pasti bisa. Nah, uji serologis yang sekarang soalnya ini ya, mmm, ya rapid test ini seperti apa, prinsip uji aglutinasi seperti apa, lateks aglutinasi apa yang dimaksud. Nah, udah ada semua kan? Biar dapat gambaran hasil yang tergolong inkonklusif tadi sudah dijelaskan, harusnya ngapain ya. Positif dari berbagai uji tergolong rapid test adalah melihat hasil berdasarkan apanya. IVA untuk gold standard apa sudah saya katakan ya. Rapid test sering dipakai kecuali sudah tahu. Proses PCR, nah ini nggak boleh urutannya nggak boleh ngawur, harus urut ya, prinsip. Nah ini sudah juga. Oke. Saya kira kalian sudah dapat kan bocorannya. Nah, sekarang saatnya kita untuk pooling ya. Pooling, saya akan stop sharing. Siap-siap untuk pooling ya. Sebentar. Pooling, pertanyaannya tidak susah ya. Ini kemana nih? Sorry, sorry, sebentar.
Ya, polling polling question ya, kok nggak bisa? Ya, sorry. Prinsip PCR ya, prinsip PCR apa menurut kalian? Silahkan kalian kerjakan ya. Prinsip PCR itu adalah ya, silahkan dikerjakan. Sudah ada yang mengerjakan? Kalau nggak bisa mengakses, kalian boleh menjawab di room chat ya, room chat dari Webex. Jadi yang tidak ikut polling dianggap tidak hadir ya, absensinya dari polling. Prinsip PCR adalah ya, tulis kalau tidak bisa menulis kalau nggak pakai laptop biasanya agak susah ya, kalau pakai HP, kecuali besar sekali memorinya baru bagus. Jadi mesti harus ya bagi yang nggak bisa, namanya ditulis, kemudian jawabannya apa, tulis di polling sorry, di room chat ya, nanti saya akan, cek. Jadi semua nama itu pasti akan nantinya akan ya, jumlahnya berapa, dari kalian itu ada 141, sehingga saya tahu kan berapa orang yang bolos, ya kan. Terus berapa orang yang menyimak, berapa orang yang mungkin sambil nonton atau sambil pacaran ya. Ya, tapi saya percaya kalian semua pasti belajar. Minggu depan ada UTS 2 ya. Ya, bagi yang nggak bisa tulis di room chat ya. Bagi yang nggak bisa menuliskan di eh, polling tulis jawabannya di room chat. Ya, sambil yang sudah selesai, sambil kalian boleh mendengarkan ya. Jadi, karena sistemnya itu adalah sistem online pakai Oase, jadi betul-betul nilai itu akan otomatis ya pakai sistem kan. Jadi pakai mesin semua, menilainya itu yang menilai itu mesin ya. Jadi kalau kalian misalnya telat mengunggah, salah mengunggah, harusnya masuk ke misalnya ke forum ya, kalian nggak ngisi, nggak ada yang nilai, berarti nggak ada nilainya ya. Nggak bisa kalian terus mengirimkan misalnya ke WA saya atau ke Pak Suasana, nggak akan bisa ada nilainya, karena kami juga nggak akan bisa memasukkan, ini kalian ya, tugas kalian ke sana. Oleh karena itu, tolong hati-hati ya, karena waktunya juga sudah diperhitungkan berapa lama kalian boleh, eee bisa mengerjakan, ya. Nggak ada alasan untuk tidak ada koneksi, karena waktu untuk mengerjakan itu panjang. Nggak mungkin kan sepanjang seminggu tuh nggak ada koneksi terus, kecuali di tengah hutan ya. Ya, waktunya masih cukup banyak, masih 1 menit 20 detik. Silahkan.
Masih 2 detik? Kok banyak sekali ya yang nggak bisa ini ya, yang not started itu 100. Ya, waktunya habis ya. Jadi yang menjawab ya, di sini yang bisa menjawab lewat lewat polling dari 141 kalian yang hadir itu 34 ya, yang lain ada di room chat ya. Nggak apa-apa sih ya, karena mungkin pakai HP agak susah kan. Sekarang tanggal berapa ya, 13 ya, 05.02. Mohon maaf, Dok. Ah, kenapa? Tadi di saya pollingnya kelihatan, cuman nggak bisa ngetik, Dok. Jadi pas saya ketik submit, jadinya no answer. Jadi saya jawabnya di room chat, Dok. Mohon Iya, maaf nggak sebelumnya. apa-apa, di room chat kan nggak masalah. Ya saya juga ini kan nanti kan saya ini apa, di room chat itu nanti kan apa namanya itu, saya copy semua ya, bentar, mhm, nggak usah, takut karena ini kan untuk mengecek kehadiran kalian, nyimak nggak. Kadang kala mahasiswa itu hadir, tapi sebenarnya dia ada di mana ya, begitu ada polling dia nggak ikut polling ya. Nah, tapi kalau ada di room chat berarti kalian hadir, ya kan, menyimak setidaknya tahulah bagaimana menjawabnya ya. Banyak sekali ini yang di room chat, nggak masalah ya. Ada pertanyaan lain? Banyak banget. Bentar ya, banyak banyak sekali. Tapi kelihatan loh kalau misalnya me kopas ya, jawaban yang sama itu pasti tapi nggak apa-apa karena ini hanya untuk ngecek kalian hadir apa tidak ya, nggak apa-apa. Ini sebentar sebentar. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tidak ada, saya ingin melihat wajah kalian untuk perpisahan, artinya akan segera saya akhiri. Saya ingin melihat semua, apakah kalian masih ada di sini atau sedang tidur atau sedang pacaran atau iya.
Ya, saya juga akan memperlihatkan wajah saya. Wah, langsung langsung cari sisir biar biar cantik. Ya, halo? Ya, kalian boleh potret siapa yang bawa kamera? Ya, potret dan kirim di grup. Inilah wajah-wajah kalian yang nampak. Iya, silakan dipotret. Ya, ada pertanyaan? Ya, minggu depan kalian kan ujian praktikum ya? Kalau nggak salah ya? Sudah ya? Ujian praktikum udah? Ya, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. UTS UTS minggu depan kayak nggak salah ya. Tanggal 18 ya. UTS, kemudian minggu depannya lagi tanggal 2 kalau nggak salah ya, 2 Juni kalian UAS ya. Bagi yang merasa praktikumnya nggak lengkap atau tugasnya nggak lengkap, tolong belajar yang baik agar kalian bisa lulus ya. Jangan puas dengan lulus saja, karena nilai C itu menyedihkan. Nanti kalau lulus dokter hewan nilaimu C, susah kamu kerja, ya kan? Jadi tolong belajar yang baik, ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, selamat berlibur. Libur lagi nih, panjang ya, sampai Selasa ya. Jaga kesehatan, tapi tetap belajar, ya. Oke, selamat malam.